Genap. Mariana Anissa nurut. Maulida genap. Maulidia Muhammad Aditya genap. Muhammad Rangga Abdillah Genap. Muhammad Huda Nur Aini Nur Hidayat Nur Jiyati Riki Alfiatur Suryansyah sakit Jafar Sodik Hadir. berarti yang pada hadir cuma satu. Ideologi. Siapa? Ideologi. Apa? Coba. Tidak. Malam video ada sampai. Karena sudah diakses, yang tidak hadir cuma satu orang. Nah, hari ini Ibu akan bahas tentang apa nih? Dinamika pelanggaran hukum. Ada yang tahu dinamika pelanggaran hukum apa? Ada aja. Saya mencari tahu kan? Nah, dinamika itu artinya sesuatu yang terus berjalan, terus berputar, selalu terjadi. Jadi kita bahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu tentang berbagai kasus pelanggaran hukum, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, dan yang terakhir ada partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama kan kita bahas tentang berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum artinya yaitu perbuatan melawan hukum. Maksudnya apa? Apa? Jangan diimit suaranya. Rendahan Ibu. Ya, jadi artinya adalah seseorang atau kelompok yang melakukan atau kegiatan bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan atau hukum. Nah, penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum di sini ada 2 hal, yaitu ada pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap kebiasaan. Yang kedua ada hukum berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan lingkungan. Nah, pelanggar hukum oleh si pelanggar sudah dianggap suatu kebiasaan. Jadi karena sudah sering terjadi malah dianggapnya kebiasaan. Artinya si pelanggar ini sekali melakukan kebiasaan, istilahnya itu nyanyian. Ya loh. Pastinya ketagihan kan? Dimulai dari ketagihan itu terus-menerus malah terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh si pelanggar. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Karena kita zaman terus berkembang. Bahkan revolusi kita kan dari yang titik berapa tuh? Sekarang sudah masuk ke 4.0. Jadi mengikuti zaman, hukum ada yang sudah tidak berlaku lagi dengan tatanan kehidupan kita. Contohnya aja ada hukum adat yang istilahnya nyawa dibayar nyawa. Apakah berlaku sama zaman kita sekarang? Nah itu contoh hukum yang tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Kalau sekarang kita lagi pandemi pasti ada undang-undang yang baru kan? Contohnya tentang undang-undang apa tadi? Memakai masker. Ada undang-undang tentang serinya jangan. Tapi secara khususnya ternyata penyebab ketidakpatuhan ini ada 2, ada internal dan eksternal. Kalau internal itu dari dalam, kalau eksternal dari luar. Jadi maksudnya adalah internal itu dari dalam dirinya si pelanggar tersebut. Jadi kalau dari internalnya dia itu kayak bersifat egois. Ini egois kan? Tidak mementingkan kepentingan orang lain, yang penting kepentingannya dapat jalan, kepentingan orang lain kada sama sekali. Lalu
Ada kan beberapa orang gila kan masih tidak tahu hukum kan orangnya tidak normal, masih ada yang melakukan pelanggaran. Contohnya aja kasus kemarin ada orang yang sampai digebuki oleh orang gila. Ya ada pernah lihat lah kasusnya? Kalau ibu ada lihat, ada banget. Ada dua. Nah, itu di luar kota, di luar daerah kita. Lalu kalau dari eksternalnya itu contohnya misalnya tatanan hukum yang kurang dari penegaknya. Karena kita kan setiap ada nih, kita sudah ada perlindungannya, kan ada penegaknya, baru ada sanksinya. Nah, dari penegaknya ini kadang masih kurang, itu menyebabkan dari faktor eksternalnya. Selain itu apa? Kalau dari faktor eksternal, dari lingkungan, bahkan dari teknologi juga bahkan menjadi penyebab dari ketidakpatuhan atas hukum. Contohnya aja si pelanggar menggunakan teknologi di luar dari konteks teknologi yang sebenarnya. Kadang penipuan dari teknologi. Contoh penipuan dari teknologi itu kayak apa? Pinjaman online. Pinjaman online. Bagus, apa lagi? Apa lagi? Undian. Apa? Undian. Penipuan dari media sosial juga ada, mengataskan nama orang lain, terus ini menipu orang lain. Sampai sini paham? Paham. Apa aja yang lainnya mana nih? Paham, paham lah. Nah, kalau kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang paling sering kalian dengar, entah di televisi atau media sosial apa? Korupsi apa lagi? Pembunuhan, ya. Selain korupsi, pembunuhan apa lagi? Narkoba. Apa lagi? Pencurian sering ada? Begal. Itu termasuk pelanggaran yang sering terjadi. Merampok. Bahkan modusnya beda-beda loh yang begal tuh. Ya, apa aja yang biasanya modusnya yang terbaru apa? Apa aja? Mantan begal. Ya sampai mantan sih. Awalnya mantan begal ada di sini. Yang modusnya tuh paling terbaru kayaknya tentang pakai celurit, iyalah. Sampai hah? Pambul. Dibacok ya. Habis itu tentang pelecehan seksual. Bahkan sekarang laki-laki malah jadi korban pelecehan seksual. Banyak kan? Jadi semakin kesini malah pelanggaran hukum sering terjadi dengan berbagai modus, ya lah. Modus mengatasnamakan rasa cinta ya. Adalah yang kayak misalnya dia ya ini mau nikah lainnya, ternyata pas nikah anak ngambil hartanya aja, iyalah adalah ternyata malah dibunuh lah akhirnya. Lalu mengatasnamakan, ada yang namakan agama, adalah pelanggaran hukum yang mengatasnamakan agama, adalah ada. Kalau ada apa? Ya, habis itu mengatasnamakan apa lagi? Mengatasnamakan simpati, ada juga kan? Saya minta kasihani, ternyata orangnya malah baik-baik aja. Ternyata pelanggaran hukum tersebut masih sering terjadi dengan berbagai modus. Iya, itu tadi yang namakan dinamika. Semua pelanggaran hukum terus terjadi. Bahkan dari dulu kan ada pelanggaran hukum sampai sekarang sudah ada hukumnya tapi masih terjadi. Selanjutnya contoh pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah. Itu ya, apa lagi? Negara. Kalau keluarga contohnya apa? Mengabaikan perintah tua. Itu ada. Bapak atau adik sedang belajar. Kalau main game sampai lupa waktu tuh ada nggak pelanggarannya? Kalau di keluarga ada. Biasanya diapain sanksinya? Disita HP-nya, habis itu diapain lagi? Digigit. Selalu sanksinya kita biasanya di keluarga punya peraturan sendiri, padahal di keluarga punya peraturan masing-masing. Biasanya ada yang merasa keluarga aku nih kayaknya peraturannya beda dari orang lain ya. Ada lah. Ada apa?
Dibiarkan main game. Dibiarkan aja main game lah. Nah, pelanggaran yang terjadi ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Kalau sekolah apa biasanya? Datang terlambat. Terus bolos mengikuti pelajaran. Tidak memperhatikan guru apakah itu pelanggaran? Pelanggaran. Tidak berpakaian lengkap. Tidak berpakaian lengkap sudah termasuk pelanggaran. Mencontek apakah pelanggaran? Pelanggaran. Tapi tetap dilakukan? Tidak. Enggak. Berarti kebiasaan. Nah, mencontek dan suatu pelanggaran, tapi karena kebiasaan maka akan terus terjadi. Apakah ada sanksinya? Sanksi tanggung sendiri ya. Lalu ada lingkungan masyarakat, ada mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. Di masyarakat kan kita berasal dari latar belakang yang berbeda, entah agama, suku, budaya, semua berbeda. Nah, kadang karena kita mementingkan kelompok kita sendiri, ternyata malah kita tidak mementingkan kelompok orang lain, maka timbul sebuah diskriminasi. Selain itu apa lagi? Contoh di masyarakat pelanggaran, buang sampah sembarangan, apa namanya? Ahmad Syarwani, tepuk tangan dulu untuk Ahmad Syarwani. Tadi itu bukan dibahas, selain itu ada yang namanya karena buang sampah sembarangan, habis itu membuat gaduh. Membuat gambarnya tidak memiliki KTP, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum. Kita umur 17 tahun wajib memiliki KTP. Selain KTP kita memiliki SIM. Itu berkaitan dengan lalu lintas. Kalau kita semua mempunyai KTP SIM, berarti kita melakukan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu ada merusak fasilitas umum dengan sengaja. Itu termasuk pelanggaran hukum dengan bangsa dan negara. Fasilitas yang dimiliki bangsa dan negara contohnya apa? Misalnya bangunan tertentu yang dibangun oleh bangsa negara ternyata malah dicoreti Istana Merdeka. Nah, itu beda lagi. Nah, itu pemilik negara tapi kan penjagaannya ketat. Kita akan bahas tentang pelanggaran hukum, macam-macam sanksi. Pertama, macam-macam sanksi ini berdasarkan norma yang berlaku di kita di masyarakat. Ada berapa norma? 4. Ada agama, itu, dan tepuk tangan dulu sama Nyahuti. Tepuk tangan dulu sama. Nah, kalau di agama ini maksudnya adalah bentuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya yang berisi perintah dan larangan. Bagus banget. Kopi sabar. Jangan kelihatan apa? Kelihatan apa? Kelihatan.
celaan, cemoohan, bahkan dikucilkan dari masyarakat tersebut. Lalu ada norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang. Sanksinya tegas dan nyata dan memiliki sifat yaitu mengikat dan memaksa. Iyalah, kita kan norma hukum punya aturan sendiri, mau tak mau kita harus mematuhi, iyalah. Bahkan sanksinya itu sendiri, orang yang melanggar mau tidak mau harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, kalau tegas dan nyata di sini maksudnya adalah tegas itu yang dibuat peraturannya secara material. Contohnya di hukum pidana di pasal 10 KUHP. Dijelaskan kalau hukuman itu dibagi menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan. Kalau hukuman pokok itu berapa? Mencakup apa? Hukuman mati dan hukuman penjara. Nah, ternyata di hukuman penjara pun juga diatur pas sembarangan. Ada yang namanya hukuman seumur hidup dan waktu yang diberikan itu maksimal 20 tahun dan minimal 1 tahun. Kalau hukuman tambahan itu apa maksudnya? Ada apa aja? Pencabutan hak tertentu dan perampasan. Iya, itu termasuk hukuman tambahan. Nah, kalau di nyata di sini maksudnya adalah material yang ditetapkan kadar hukumannya yang tertuang dalam pasal 338 KUHP yang menjelaskan jika seseorang melakukan pembunuhan, pidananya tersebut paling lama 15 tahun. Jadi istilahnya itu tegas itu masih umumnya. Kalau si nyata itu khususnya karena ada kadar hukum yang menjelaskan berapa tahun setiap pelanggaran hukum tersebut. Selanjutnya ada jenis sanksi. Ada sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologi. Kalau sanksi hukum tadi sudah dijelaskan kan, nyata, tegas dan nyata, memaksa dan mengikat, dibuat oleh pihak yang berwajib, yaitu pemerintah, bahkan negara. Kalau sanksi sosial dibuat oleh siapa? Masyarakat. Oleh masyarakat. Tepuk tangan dulu, siapa namanya? Masa Ginjar, sumpah. Dibuat oleh masyarakat, bentuknya celaan, bahkan dikucilkan. Ada lagi sanksi psikologi. Siapa yang membuat? Kita sendiri, karena rasa bersalahnya timbul dari kita sendiri. Contohnya aja misalnya kita membodohi kuitan, ada nukar buku 50.000 aja, tapi mau minta 70.000 aja dikasih nukar buku. Itu ada rasa bersalah ada? Ada. Karena sudah tahu salah tetapi lakukan. Iya. Siapa tuh? Pelanggarannya itu adalah untuk memahami dan menggunakan peraturan yang sudah berlaku. Lalu yang kedua adalah mempertahankan tertib hukum yang ada, dan ketiga adalah menegakkan kepastian hukum. Jadi kalau kita patuh hukum itu kadarnya ditentukan oleh kita sendiri. Kalau kita sudah patuh dan tahu atas peraturan dan perundangan yang berlaku, maka kita artinya orang yang patuh terhadap hukum. Itu peraturan juga. Selanjutnya ada ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum, terlihat dari perbuatannya. Istilahnya itu kayak nilai plus kalau kita tuh patuh terhadap hukum. Contohnya aja kita disenangi oleh masyarakat, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Ternyata kalau kita itu patuh terhadap hukum, efeknya itu bagus pada buat kita sendiri aja. Tapi ke orang lain tuh ada efeknya sendiri. Karena misalnya kita tuh patuh terhadap hukum, terus orang melihat, oh ini tuh baiklah dan patuh terhadap hukum, disenangi masyarakat, kayak menimbulkan simpati dengan orang lain tuh. Nah, jadi orang lain tuh kayak mendorong dirinya supaya patuh terhadap hukum juga. Ya, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada yang mau tanya?
ada yang bertanya kira-kira kurang paham dari pelanggarannya kak, atau norma dan sanksinya kak, atau pelanggarannya, kira-kira yang kurang paham gimana? Siapa yang bertanya? Namanya siapa? Mariana. Kamu pertanyaannya? Mengapa kasus pelanggaran hukum banyak di Indonesia? Kira-kira kenapa? Kemungkinan Karena apa? Karena kemiskinan, terus gara-gara apa lagi? Gara-gara apa? Saya belum tunjukkan jawab, kalau bisa jawab. Gara-gara apa lagi? Kenapa banyak jadinya pelanggaran hukum di Indonesia? Semakin kesini pelanggaran hukum kayaknya semakin terlihat. Hampir tiap hari melihat saksi yang mutu. Apa lagi ya? Selain kemiskinan apa lagi? Ketimpangan sosial. Ya, kira-kira apa lagi? Kurangnya kesadaran hukum, kurangnya kepatuhan hukum. Ya, tadi ada temannya nyebutkan karena faktor ekonomi. Ada istilahnya orang mencuri karena faktor ekonomi, karena faktor kebutuhan. Ya, ada beberapa kasus kan istilahnya mencuri karena kebutuhannya masih kurang. Sekali ditanya kenapa jadi mencuri, karena hendak memperoleh susu anak. Berarti ekonomi termasuk penyebab pelanggaran hukum di Indonesia, karena kita ekonomi di Indonesia kayak apa kondisinya? Apakah masih kurang merata? Kurang. Apa? Hutang. Bisa jadi orang mencuri karena dia anak bayar hutang, ya karena saking banyaknya hutang. Lalu juga karena kurangnya kepatuhan atas hukum tersebut. Kita sudah jelas ada tim penegaknya, terus ada sanksinya, tapi ternyata dia masih melanggar hukum, berarti dia kurang sadar akan hukum. Tapi bisa jadi karena lembaga penegak hukumnya itu sendiri. Kita lembaga penegak hukumnya sudah ada, tapi ternyata pengimplementasinya masih kurang. Contohnya aja ada penegak hukum yang masih tumpul ke atas, istilahnya runcing ke bawah, berarti penegaknya masih kurang. Penyebabnya berarti antara dua, dari orangnya tersebut, lalu dari lingkungannya dan bahkan si lembaga penegaknya tersebut. Sampai sini paham? Apakah Maria ini sudah jelas? Jelas. Kalau ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya? Yang kurang paham? Sudah paham nggak? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, berarti kira-kira hari ini kita bahas berapa poin? Jelas, saudara. Kira-kira hari ini kita bahas berapa poin? Banyak. Banyak, ada di 3. Ya, berarti paham. Nah, karena sudah paham, tapi sekiranya tambah paham lagi, Ibu akan melakukan kuis. Biar ramai sedikit, biar semangat lah. Sudah siang gue jadi anak pada dulu, jadi harus semangat. Kuisnya ini nanti per baris saja. Jadi jawabannya itu sudah ada di mana nih? Di kartu ini. Nah, di depan lah. Nanti kita kayak kerjasama lawan belakangnya, kita berkode kalau lawannya di belakang. Karena ada ibu berikan pertanyaan, lalu jawabnya di kartu. Ini tinggal mengacungkan kartu yang diberikan. Paham? Sini dong. Dibagi boleh, kalau anak seorangan juga boleh, tapi sebenarnya kayak berkode enggak. Karena ibu bacakan pilihan yang sudah ibu berikan di situ. yang gua pada hinggap ada itu apa? Tahu jawaban dari tadi. Nah, nomor 2 itu di pilihannya ada pelanggaran hukum, tidak memiliki KTP, dan sanksi sosial.
Tidak memiliki KTP. Tidak memiliki KTP. Tidak memiliki KTP. Benar semua. Ya, benar semua. Berarti semuanya dapat poin. Karena ada nilai plusnya bisa diberikan itu. Lalu ada kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dengan cara ketidakpatuhan terhadap hukum disebut iya. Pelanggaran hukum. Ya, disebut apa? Pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Ya, semuanya bujur-bujur tahu lah, berarti dasar bujur-bujur paham dengan materi hari ini. Lalu ada yang namanya, ada berapa norma yang berlaku di masyarakat? 4. Ya, berarti semuanya benar. Oke. Tepuk tangan dulu saja semua. Alhamdulillah, berarti paham dengan materi hari ini. Berarti sampai sini paham lah. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Yang berkaitan dengan materi hari ini, ada yang ingin menyimpulkan? Sudah. Jadi ibu yang menyimpulkan materi hari ini, yaitu materi kita tentang dinamika pelanggaran hukum. Dinamika adalah suatu kejadian yang terus terjadi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran tersebut penyebabnya ada dua, yaitu hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dan karena kebiasaan. Dan sanksi dan norma tersebut berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat ada 4, yaitu ada agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Sanksinya ada 3, yaitu sosial, psikologi, dan hukum. Lalu ciri kita berpartisipasi dalam penegakan hukum dilihat dari bagaimana kita mematuhi semua peraturan yang ada, baik itu peraturan perundang-undangan yang dari paling atas maupun yang di paling dasar, yaitu peraturan entah peraturan di sekolah, peraturan di keluarga. Sifat positif yang dapat kita ambil dari kita melakukan patuh terhadap dan kesadaran hukum tersebut dilihat dari bagaimana kita disenangi oleh masyarakat dan kita tidak merugikan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Nah, itu saja kesimpulan ibu hari ini. Sudah paham mengenai materinya, sudah kita bahas habis. Semoga kalian dapat mengimplementasikan materi yang kita pelajari hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.